Gloria, selamat pagi, salam jumpa kembali di Senyum Pagi TSTM. Sebelum kita membacakan Injil pada hari ini, marilah kita menandai diri kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka, sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitahuan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, umat beriman yang dikasihi Allah, sharing kitab suci saya pada hari ini saya ambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yesus diminta tanda tidak menanggapinya, melainkan menunjuk kepada kelebihannya terhadap Nabi Yunus dan Raja Salomo yang menarik perhatian orang sampai mereka yakin sadar bertobat. Di sini Yunus tidak diambil sebagai tanda kebangkitan seperti pada Matius bab 12 ayat 40, tetapi sebagai nabi yang dengar ajarannya dapat menobatkan Ninive, berlainan dengan keras tengkuk orang Yahudi yang tetap tegar hatinya menghadapi Yesus yang melebihi Yunus. Angkatan orang Yahudi pada waktu itu tidak kekurangan sesuatu pun dengan mendengarkan ajaran Yesus dan melihat mujizat-mujizatnya. Kalau mereka tetap tidak bergerak dan tidak bertobat, itu disebabkan oleh karena hatinya sudah menjadi manja. Nah, orang bisa kagum karena kesan, tertarik karena apa yang dilihat di luar, tetapi itu belum iman dan keyakinan dari dalam. Iman diperoleh karena sentuhan roh jiwa, tertarik oleh Bapa waktu mendengarkan sabda Putra. Nah, untuk itu kita semua harus mempunyai hati terbuka, tanpa prasangka, tidak ditutup oleh praduga, penyangkalan dan kebutaan karena dosa melawan roh yang tidak dapat diampuni. Menghadapi hati keras, membatu, Yesus hanya meninggalkan mereka dan pergi. Sekian dan terima kasih. Saya mengajak kita semua sekali lagi dalam hening kita berdoa masing-masing. Ingat dan hadirkanlah orang-orang Yahudi yang hatinya sulit percaya pada Yesus. Mereka tak mampu menangkap mujizat Yesus sebagai kuasa Allah yang hadir. Apakah kita semua mungkin sharing seperti orang Yahudi yang masih meminta tanda yang lebih meyakinkan? Dalam keraguan imanmu, dalam keraguan iman kita semua, mohonlah iman dan hati yang bertobat padanya. Berkah dalam. Deo gracias.